dengan Bu Wiwit. Apa kabar? Pasti semua sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-17. Kita akan menyaksikan mukjizat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mengikuti Minggu Gembira secara virtual bersama orang-orang yang kita kasihi. Halo adik-adikku, berjumpa lagi dengan Kak Krisna. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami. Bantulah kami semua, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Mesti dalam keadaan baik dan juga sehat. Bertemu lagi dengan Kak Ayunda di Bina Iman Virtual Paroki Lawang. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, Kak Ayunda akan membacakan sebuah Alkitab yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Nah adik-adik, ayat emasnya adalah: ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Nah, dibaca didengarkan ya adik-adik. Bacaan dari Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berkata ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang yang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang datang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Setelah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 lagi banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikannya dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah bacaan pada hari ini. Anak-anakku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus akan mengajarkan kepada kita tentang keajaiban dan rela berbagi. Waktu itu, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya dan banyak orang yang ikut di sana. Mereka semua mendengarkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Hei Filipus, apakah kamu punya makanan untuk orang sebanyak ini?" Jawab Filipus, "Tentu tidak. Di sini jauh dari pasar, dan kita tidak punya cukup uang untuk membeli makanan." Lalu Andreas berkata, "Tuhan Yesus, di sana ada seorang anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bawa anak itu ke sini." Dan anak itu datang, membawa 5 roti dan 2 ikan, lalu Tuhan Yesus memberkatinya. Kemudian meminta para muridnya untuk membagikannya kepada semua orang yang ada di situ. Kalian tahu ada berapa orang? Ya,
ada 5.000 orang di sana. Dan roti ikan tadi tidak habis, melainkan sisa 12 bakul, 12 keranjang. Anak-anak, di sini Tuhan Yesus hendak mengajarkan bahwa kita semua hendaknya rela berbagi satu sama lain, dan tidak ada sesuatu yang mustahil jika Tuhan menghendaki. Oleh karena itu, di masa pandemi ini, hendaklah kita tetap senantiasa sukacita dan tetap satu dalam doa. Kita dukung satu sama lain, supaya kita senantiasa dapat memuliakan Tuhan dan mewartakan sukacita Injil kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Bantulah kami semua agar kami mampu bermurah hati dan berbagi rezeki dengan sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.